Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Nanang Abdurrahman. Masih semangat Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara membuat indikator unjuk kerja, metode pembelajaran, dan media pembelajaran. Ya, selanjutnya adalah pastikan dulu Bapak Ibu sudah mengcopy paste kriteria unjuk kerja. Nah, ini bisa dilihat di 1.2 Bapak Ibu. Saya sudah mengcopy paste kriteria unjuk kerja dari SKKNI. Kita cek. Ini SKKNI yang kita pilih Bapak Ibu sekalian. Di sini ada kriteria unjuk kerja. Saya ambil dari elemen ke-1 dan KUK-nya adalah 1.2. Ini kita copy paste dari sini. Nah, ini sudah ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita selanjutnya adalah mencari kata kerja operasionalnya. Surat yang diklasifikasikan penting atau rahasia dicatat secara baik dan benar dalam buku ekspedisi. Nah, saya sudah highlight ini kata kerja operasionalnya Bapak Ibu adalah dicatat. Dicatat ini merupakan kata kerja operasional. Ini adalah bentuknya pasif, kemudian kita akan rubah menjadi aktif. Dicatat menjadi mencatat. Nah, selanjutnya kita ke kolom IUK, indikator unjuk kerja. Untuk membuat IUK ada tiga ranah indikator unjuk kerja. Yang pertama ada indikator unjuk kerja untuk ranah pengetahuan. Biasanya diawali dengan kata dapat. Kemudian yang kedua ada indikator unjuk kerja untuk ranah pengetahuan. Diawali dengan kata mampu. Dan yang ketiga adalah indikator unjuk kerja untuk ranah sikap. Diawali oleh kata harus. Nah, baiklah, sekarang kita akan mencoba. Jadi yang paling mudah adalah di sini kita copy pastekan saja Bapak Ibu. Copy paste ya. Kita copy, kemudian pindahkan ke sebelah sini. Kemudian di sini baru di paste Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat di sini tadi dicatat. Dicatatnya kita rubah menjadi kalimat aktif, yaitu adalah mencatat. Karena mencatat ini kita akan jadikan indikator untuk ranah pengetahuan, maka kita tambahkan satu kata, yaitu adalah cara mencatat. Jadi dapat menjelaskan cara mencatat surat yang diklasifikasikan penting atau rahasianya. Ini tadi dicatatnya kita hapus ya. Oke. Secara baik dan benar dalam buku ekspedisi. Nah, ini kita sekarang sudah mendapatkan indikator unjuk kerja untuk ranah pengetahuan. Saya kasih highlight Bapak Ibu nih. Cara mencatat. Nah, sekarang bagaimana untuk membuat indikator ranah keterampilan? Kita tinggal dikopikan saja dari atas, kita copy ke bawah. Ya. Jadi mampu mencatat. Nah, jadi langsung kita mencatat, mampu mencatat surat yang diklasifikasikan penting atau rahasia secara baik dan benar dalam buku ekspedisi. Nah, kemudian untuk sikapnya, misalkan kita tambahkan harus teliti, cermat, bisa. Kemudian juga bertanggung jawab, boleh tambahkan kemudian taat asas. Nah, misalkan itu ya. Nah, ini adalah cara membuat indikator unjuk kerja untuk ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, ini kalau kita juga mau membreakdown sebetulnya bisa saja Bapak Ibu. Misalkan ini nih, indikatornya kita tidak hanya satu. Misalkan kita mau buat 2.
Kenapa? Karena di sini surat yang diklasifikasikan, kita harus tahu juga nih bagaimana ya klasifikasinya, atau ada klasifikasi apa saja. Maka kita bisa tambahkan di sini dapat menyebutkan klasifikasi surat menyurat misalnya. Nah itu, ini adalah indikatornya. Nah kemudian kita pindah ke metode Bapak Ibu. Metodenya apa saja? Karena metodenya banyak, di sini kita bisa menyebutkan sebanyak-banyaknya metode. Misalkan ada metode ceramah. Ada metode juga ceramah bergambar. Ada metode misalkan presentasi. Kemudian ada metode diskusi. Nah itu, ini untuk metodenya. Jadi silakan nanti disebutkan sebanyak-banyaknya metode. Tetapi tentunya nanti pada saat kita melakukan presentasi di kelas, atau pada saat kita melakukan micro teaching ya, ini tentunya tidak semua metode yang ada ini ya kita lakukan. Jadi pada saat kita menyusun season plan-nya, maka harus disesuaikan metode mana saja yang akan kita pakai. Misalkan di sini dari 5 metode untuk yang ranahnya pengetahuan. Misalkan kita cuma ambil 2 saja atau cuma mengambil 1 saja, silakan. Ini disesuaikan dengan waktunya. Nah, itu. Nah, selanjutnya adalah ke media pembelajaran. Media pembelajaran. Di media pembelajaran ini ada tiga kategori. Yang pertama ada alat peraga, yang kedua ada bahan, dan yang ketiga ada peralatan. Apa bedanya antara alat peraga, bahan, dan peralatan? Kalau alat peraga biasanya adalah media yang langsung digunakan atau alat bantu yang langsung digunakan pada saat kita ya melakukan misalkan ya presentasi. Ini kalau bentuknya adalah presentasi, atau pada saat kita di kelas. Jadi alat peraga langsung yang digunakan pada saat kita melakukan pembelajaran itu apa? Nah, di sini misalkan ada, kalau pada saat presentasi ini ada slide presentasi tentunya. Ada pointer. Nah, kemudian juga kita menunjukkan buku ekspedisi misalkan, atau kita menunjukkan contoh-contoh surat. Nah, itu adalah alat peraga yang langsung digunakan. Nah, kalau bahan apa? Bahan itu biasanya alat pendukung, tapi bahan itu sifatnya habis pakai. Misalkan alat tulis kantor, kemudian ada folder, stop map, ada ya kertas flip chart gitu ya. Kemudian apalagi? Misalkan spidol, kalau dibutuhin ya spidol boleh. Spidol. Kemudian misalkan kita butuh juga modul, boleh, silakan modul pelatihan. Modul pelatihan atau lembar informasi. Ya, kita pilih salah satunya saja. Nah, selanjutnya adalah kalau untuk peralatan. Peralatan itu biasanya adalah alat yang tidak habis pakai, artinya bisa digunakan berulang-ulang. Ya, setelah pelatihan ini selesai, untuk pelatihan berikutnya, maka alatnya masih bisa dipakai. Misalkan ada flip chart, ada laptop, ada LCD projector, ada baki surat. Nah, apakah baki surat ini masuknya alat atau bahan? Nah, ini silakan nanti untuk teman-teman yang berkaitan dengan administrasi perkantoran mungkin ini lebih memahami. Baiklah, itu Bapak Ibu sekalian, ini adalah cara menentukan indikator unjuk kerja, kemudian metode pembelajaran, dan media pembelajaran. Mudah-mudahan tutorial singkat ini bisa membantu untuk tugas-tugas Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.